dan juga calon-calon wakil menteri dan kepala badan yang selama 2 hari berturut-turut, Senin dan Selasa kemarin, dipanggil bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara 4 kediaman pribadinya. Nah, Mbak Uni, kalau kita lihat daftarnya kemarin ya, dari menteri, ini kandidatnya adalah 49. Terus di hari Selasanya, wakil menteri kandidatnya sejumlah 59. Dari siang sampai malam hari, walaupun kemarin di hari Selasa selesai sekitar sebelum maghrib Mbak, jam 6. Tapi yang hari pertama di hari Senin itu sampai malam tuh. Nah, ini sebenarnya yang mungkin dari Mbak Uni maupun editorial bisa lihat nih Mbak, dari IDN Times sendiri seperti apa nih Mbak kriteria calon-calonnya yang nantinya dipilih oleh Prabowo Subianto. Ya, terima kasih Gilang. Jadi sejauh ini 2 hari ada 108 ya. Yang hari Senin calon menteri itu ada 49, kemudian kemarin calon wakil menteri dan kepala badan, dan mungkin bukan kedua-duanya ya, tidak selalu, tidak bisa dipastikan bahwa yang dipanggil kemarin misalnya semuanya akan menjadi wakil menteri dan kepala badan, bisa aja mungkin staf yang apalah gitu ya. Kemarin itu 59, jadi total ada 108. Dan pagi ini di orientasi di Hambalang yang menurut informasi dari Budi Aris Setiadi yang sekarang masih Menkominfo itu akan berlangsung 2 hari. Itu ada pagi-pagi sekali ada Pak Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Negara. Nampaknya dia menyusul karena kemarin masih ada di Aceh bersama dengan Presiden Jokowi. Lalu Pak Safri Samsudin, kandidat kuat untuk Menteri Pertahanan juga nampaknya mungkin nggak perlu dipanggil lagi ya, karena dia mungkin sehari-hari memang sudah lama sekali bersama dengan Presiden terpilih Prabowo, jadi nggak perlu dipanggil ya. Kemarin mungkin karena banyak yang dipanggil dan levelnya wamen, mungkin sebenarnya sebentar aja ya. Kalau yang untuk menteri mungkin calon menteri lebih lama. Jadi satu ya, belum tentu semuanya itu akan dilantik menjadi menteri dan wakil menteri atau kepala badan. Nanti kita akan tahu pada tanggal 20 pengumumannya dan pelantikannya tanggal 21 Oktober. Lalu semua yang sudah dilantik itu akan menjalani retreat di tanggal 23 sampai 27 di Akademi Militer. Saya tadi pagi masih ngecek ke Akademi Militer, masih ada rapat-rapat, karena tadinya saya pikir kalau sudah ada orientasi di Hambalang 2 hari ini, jangan-jangan acara itu batal. Tapi ternyata justru pada saat ini sedang terjadi persiapan-persiapan terakhir untuk retreat bagi yang sudah dilantik ya, yang orientasi ini kan belum dilantik. Berarti beda Mbak ya ini ya? Iya. Nah, yang menarik menurut saya satu, supaya saya nggak lupa, kali ini biasanya itu dalam sejarah kita satu kementerian, satu menteri itu maksimal 2 ya, atau 1 lah wakil menteri ya. Satu wakil menteri, tapi kali ini sejak beberapa bulan yang lalu kan Menteri Keuangan Sri Mulyani didukung oleh 2 wakil menteri ketika Thomas Jiwandono, Bendahara Umum Partai Gerindra, itu masuk menjadi wakil menteri. Jadi 2 ya. Nah, tapi kemarin kita mendapatkan kabar bahwa ada, itu bareng tuh ketemunya. Masuknya bareng ya? Profesor Suhasil Nasara yang sekarang Wamenkyu, kemudian Thomas Jiwandono yang sekarang Wamenkyu, lalu ada satu lagi Anggito Abimanyu. Anggito Abimanyu itu bukan orang lama kalau untuk yang meliput ekonomi, dia pernah menjadi kepala BPKH Haji, pernah juga bertugas menjadi eselon 1 di Kementerian Keuangan di era Presiden SBY, waktu itu Menteri Keuangannya adalah Sri Mulyani. Jadi 3 wakil menteri buat Menteri Keuangan itu menunjukkan betapa pentingnya, dan Pak Prabowo tentu ingin memastikan yang selalu diomongin adalah penerimaan negara harus lebih banyak. Kemudian pajak itu juga harus lebih serius untuk dikejar ya, untuk membiayai pembangunan, karena kalau dari utang kita udah banyak banget ya, utang luar negeri. Nah, Anggito Abimanyu ini setahu saya itu sudah beberapa bulan terakhir itu memang bekerja di timnya Pak Prabowo, dan bidang yang dia urusin itu di tim Prabowo adalah persiapan untuk Badan Penerimaan Negara. Jadi memang akan terjadi transformasi kelembagaan,
di Kementerian Keuangan, sebagaimana juga disebutkan oleh Profesor Burhanuddin Abdullah, Dewan Pakar Ekonomi dari kubu Prabowo Subianto, bahwa akan ada Kementerian Penerimaan Negara. Jadi Kementerian Keuangan itu nanti dipecah ya. Akan Kementerian Keuangan as a Treasury, Bendahara Negara, kemudian Kementerian Penerimaan Negara, Badan Penerimaan Negara yang jadi kayak cukai, kemudian pajak, kemudian sumber penerimaan negara yang lainnya itu akan dikerjakan secara terpisah dan diharapkan lebih serius lah ya. Mungkin span of control-nya juga mungkin lebih berat kalau yang dengan selama ini kita melihat. Ya ini kan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di berbagai kesempatan termasuk oleh tim ekonominya bahwa masih banyak pajak yang belum ditarik, masih banyak pembayar pajak yang belum membayar pajaknya, dan itu adalah mereka yang besar-besar, termasuk di pertambangan, perkebunan dan segala macam. Kan itu menunjukkan bahwa memang masih ada masalah masih ada yang PR, belum bisa dikerjakan di era Ibu Sri Mulyani ya, dan karena itu Pak Prabowo menambahkan 2 wakil Menteri Keuangan. Nah, ini saja menggambarkan transisi dari adanya Sri Mulyani sebagai Menq, meskipun sebelumnya sempat tersebar ada friksi di antara keduanya ya. Tetapi ini menunjukkan pada akhirnya Pak Prabowo ingin supaya ada transisi persiapan ke pemerintahannya 5 tahun ke depan, sehingga Ibu Sri Mulyani tetap dipercaya menjadi Menteri Keuangan. Yang kedua adalah dipanggilnya Pak Pratikno ya, Mensesnek. Pak Pratikno ini kan sering disebut sebagai RI, kalau ini RI 1, ini RI 1,5 ya. Jadi lebih berkuasa dan lebih dekat, lebih dipercaya daripada Wapres ya. Datang paling pagi juga Mbak ya kemarin. Nah itu kalau betul nanti dia akan dilantik, itu makin menunjukkan kepentingan Pak Prabowo untuk merekrut menggunakan orang-orang menteri-menteri di era Jokowi. Dan memang posisi Pak Pratikno di Mensesnek selama ini kan strategis ya. Jadi kalau tiba-tiba Pak Prabowo menempatkan orang yang baru sama sekali, itu mungkin kayak beneran kayak new kid on the block. Dia butuh ada Pak Pratikno di situ untuk mengantarkan ya. Kita tidak tahu apakah menteri-menteri yang akan dilantik di tanggal 20 nanti juga tanggal 21 itu akan menteri yang bertugas selama 5 tahun full, atau menteri yang cuma 1 tahun atau cuma 2 tahun ya kan. Menyiapkan ke benar full itu ada di di Pak Prabowo era. Nah, selain keduanya, Bu Sri Mulyani dan Pak Pratikno, juga wajah lama yang muncul tuh saya hitung ada 17-an ya, yang itu adalah menteri di eranya Pak Jokowi. Sekarang ada Erlangga Hartarto, Erick Thohir, Budi Gunadi Sadikin, Agus Gumiwang, Andi Amran Sulaiman, Bahlil Lahadiah, Sakti Wahyu Trenggono, Zulkifli Hasan, Tito Karnavian, Dito Aryo Tejo, Raja Juli Antonio, Rosan Roslani, Agus Harimurti Yudhoyono, Saifullah Yusuf, Muhammad Herindra. Saifullah, Rosan dan Agus bergabung, Agus Yudhoyono maksudnya, karena ada 2 Agus ya, ada Agus Gumiwang juga. Ini AHY bergabung belakangan di periode kedua Jokowi. Raja Juli dan Herindra menduduki posisi wakil menteri ya. Bang Herindra ini di Wamenhan ya. Dia akan menjadi kepala BIN di eranya Pak Prabowo. Jadi ada total 17, sehingga muncul catukan nih. Ini kabinet second katanya. Maksudnya bukan dalam ini yang negatif ya. Justru ini adalah karena Pak Prabowo berkali-kali meminta izin kepada Pak Jokowi untuk menggunakan kembali. Kalau second itu kan kayak barang yang digunakan kembali ya. Tapi ini orangnya adalah menteri yang digunakan kembali, menteri Pak Jokowi yang digunakan kembali. Tentu dalam perspektif Pak Prabowo itu second atau menteri yang digunakan kembali oleh dia itu adalah yang dia anggap mampu berkomunikasi dengan baik dengan dia dan dia butuhkan, karena kinerjanya minimal di mata dia dianggap bagus ya. Berarti untuk mempermudah juga Mbak ya untuk proses, proses 5 tahun ke depannya. Proses transisi ya. Nah, soal zakon kabinet ya, ini kan selalu ramai dan dijanjikan oleh Pak Prabowo. Kalau kita di IDN Times melihatnya ya, misalnya Pak Budi G. Sadikin itu meskipun dia latar belakang bankir, dia profesional.
sebagai Menkes dia berhasil melakukan transformasi di sektor kesehatan. Tentu Sri Mulyani, Erlangga Hartarto, Tito Karnavian, polisi yang jadi Mendagri, punya modal lah ya. Pratikno kan guru besar politik, Rosan, Roslani, Herindra, Erik, ya bisa dikategorikan Zaken punya Zaken itu artinya orang yang ditempatkan di tempat yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki atau latar belakangnya dia ya. Nah, mungkin Erlangga pengusaha, jadi dia bisa jadi Menko Perekonomian meskipun dia adalah parpol ya. Pada saat dia jadi Menko Perekonomian kan posisinya adalah ketua Partai Golkar. Lalu ada Budi. Nah ini Budi Santosa ini nggak pernah terpikirkan. Pak Prabowo selalu mengatakan dan timnya mengatakan bahwa Zaken kabinet profesional tetapi harus masuk meskipun itu masuk lewat partai politik. Dan sosok Budi Santoso yang sekarang Sekjen Kementerian Perdagangan, sebelumnya dia Dirjen Perdagangan Luar Negeri, itu digadang-gadang akan menjadi Menteri Perdagangan. Jadi itu tetap katanya jatahnya PAN, yang sekarang Ketua Umumnya Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulhas naik ke Menko ya. Jadi Budi Santoso ini disodorkan oleh PAN ya. Sama seperti PKS. PKS tuh dapat satu seat yang dia ajukan adalah profesionalnya yaitu guru besar ITB, ketua Dewan Perhimpunan Dewan Pakar Ergonomi kalau nggak salah Profesor Yasirli. Saya udah cek langsung ke PKS bahwa Yasirli ini adalah calon yang disodorkan oleh PKS. Yang menarik juga adalah Ibu Veronica Tan yang mengejutkan. Ternyata Ibu Veronica Tan ini adalah calon yang disodorkan oleh PSI. Ya PSI sebelumnya ada Raja Juli Antonio yang sekarang wamen, mungkin nanti naik pangkat jadi menteri. Tetapi ada Veronica Tan yang kuat dugaan akan menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebetulnya ini adalah porsi yang disiapkan oleh Grace Natali, tetapi saya mendengar langsung bahwa Grace lebih memilih untuk konsentrasi kepada kepentingan pribadinya yang juga tidak kalah penting, sehingga kemudian PSI mengusulkan Ibu Vero yang notabene juga PSI. Jadi Bu Vero itu merepresentasi double minority ya. Karena di semua kabinet biasanya harus ada double minority, maksudnya yang Kristen kemudian dari etnis Tionghoa. Sebelumnya kan ada dulu zaman Bu Mega ada Pak Kwi Kian Gi, zaman Pak SBY itu ada Ibu Mari LK Pangestu ya. Jadi selalu perlu dalam kabinet, termasuk representasi dari Aceh yang kali ini mungkin adalah Teuku Rifki, Sekjen Partai Demokrat, kemudian Papua kan kemarin ada ibu kemarin itu ada ibu yang sekarang PJ Gubernur Papua Tengah ya. Padahal ketemu nih waktu pas di Ripka Halu Ripka Halu ya, itu representasi dari Papua. Tentu sekarang bahkan ada yang dipanggil kemarin kan ada Natalius Pigai yang sebelumnya pernah menjadi anggota Komnas HAM. Nah jadi sebetulnya banyak yang Zaken ya di level menteri ya, tapi memang itu masuknya itu lewat partai ya. Yang juga menarik adalah saya nggak tahu ini, kalau ini terus terang belum dapat informasinya, adalah masuknya dua orang yang dikenal cukup dekat dengan Haji Isam. Haji Isam ini adalah pengusaha sangat terkenal. Banyak sekali cerita menarik tentang dia dari Kalimantan, dan dia adalah orang yang mengimpor 2000 ekskavator untuk proyek pertanian terutama food estate yang sudah dikerjakan oleh timnya Pak Prabowo dan Pak Syafri Samsudin itu di Merauke. Jadi ada Dudi Purwagandi, sekarang komisaris PLN, tapi dia juga CEO dari John Lynn Air Transport, perusahaan milik John Lynn ini adalah bendera nama perusahaannya Haji Isam. Lalu juga ada Hanif Faisal Nurofik, ini adalah Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Ruang saat ini di KLHK. Sebelumnya dia pernah menjabat Kepala Dinas Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, dan orang di sana mengatakan bahwa dia dekat sekali dengan
Haji Ihsan. Apakah betul atau tidak belum kita cek. Tetapi kita belum sampai mengecek lewat partai mana nih jatah. Ini kan sepertinya profesional ya. Yang mengusul siapa nih, Mbak ya? Partai mana nih pintu masuknya. Tapi Haji Ihsan ini lobbynya atau hubungan baiknya lintas partai. Jadi dia jadi mudah, Mbak ya. Dari mana aja termasuk dari Gerindra tentu saja ya. Nah ini menarik memang dari yang wamen-wamen. Lalu ada Widianti Putri Wardana, dia adalah direktur dari sebuah perusahaan investasi. Kita mendapatkan informasi bahwa dia masuknya lewat jalur suaminya, Wisnu Wardana. Wisnu Wardana ini pengusaha di Indika juga yang sudah lama mendukung di kubu Prabowo dari Pilpres ke Pilpres. Jadi mungkin karena dia memang low profile, jadi dan istrinya yang lebih banyak selama ini berkegiatan di bidang mungkin industri kreatif, terutama fashion. Kalau saya lihat postingannya kan di media sosial kan di acara-acara fashion di level internasional itu dia. Lalu juga Wakapolri saat ini Agus Adrianto yang sebelumnya adalah Kapolda Sumut. Jadi ada 2 mantan Kapolda Sumut yang masuk dipanggil baik hari pertama maupun hari kedua. Dan kita tahu ada Bobi Nasution di Sumatera. Pak Agus ini menjadi Kapolda pada saat Bobi mencalonkan untuk menjadi wali kota ya. Nah, jadi dan ada 2 Kapolda yang jadi mungkin untuk yang soal menteri ada zaken yang diusulkan ya oleh lewat partai, dan tadi kita membahas beberapa. Untuk lengkapnya baca di IDN Times ya. Iya, langsung ya di website IDN Times. Termasuk Mutia Hafid, Mbak, yang sebelumnya ke kantor, nih. Mutia Hafid saya rasa bisa masuk zakat ya, karena dia selalu di Komisi 1 ya, dan salah satu kalau memang betul dia nanti menjadi Menkominfo, dia punya track record memahami persoalan karena Kominfo adalah satu dari partner atau mitra kerja dari Komisi 1. Bahkan di 5 tahun kebelakang ini kan dia menjadi ketua. Jadi dia masuk dalam menurut kita di IDN Times itu masuk dalam kriteria zaken ya, ahli ya, yang menguasai juga Sugiono. Sugiono ini orang sangat-sangat dekat dengan ring satunya Pak Prabowo lah. Dan kalau teman-teman lihat kunjungan Pak Prabowo ke luar negeri itu selalu ada Pak Sugiono, dan dia adalah calon kuat untuk menjadi Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri juga akan punya 2 wamen ya. Yang pertama adalah Anies Mata dari Partai Gelora, Ketua Umum Partai Gelora. Kemudian yang kedua adalah karir, yaitu Armanata Nasir yang saat ini masih menjadi dubes kita di perwakilan tetap Indonesia di New York, yang banyak berurusan dengan isu-isu PBB ya, di PBB global. Jadi ini kombinasi mungkin masih ada dubes wakil Menlunya yang satu dari karir yang akan mensupport Menlunya. Menurut kami sih nanti akan menjalankan fungsi sebagai Menlu yang sebenarnya tuh sangat mungkin adalah Presiden Prabowo, karena Presiden Prabowo kan lebih concern terhadap acara-acara dan isu-isu internasional dan global mungkin ketimbang Pak Jokowi yang bahkan selama 10 tahun nggak pernah datang pidato di UNGA ya, General Assembly. Kita akan melihat Pak Prabowo akan banyak sekali mewakili Indonesia untuk menyampaikan posisi Indonesia di dunia internasional. Jadi Menteri Luar Negeri yang yang akan aktif langsung akan dipegang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. 49 dan 59 ya total. Tapi ini masih dalam kandidat. Nah, sebenarnya siapa aja yang nanti terpilih menjadi menteri dan juga wakil menteri ya Mbak Uni, itu di tanggal 21 Oktober. Nah, dalam rangkaian selama proses sebelum pelantikan sampai nanti pelantikan, update terus informasinya hanya di IDN Times ya. Wamen loh. Kita Wamen ya. Ini pertanyaan kedua ya. Saya pikir tadi langsung sama Wamen ya. Oke. Ini menarik tadi saya udah sebut, tapi juga ada kemarin disebut yang kayak Kartiko Wiratmojo, sekarang Wakil Menteri BUMN juga dipanggil.
Jadi gini, dari Dari Wamen 59. ya, kemudian yang Diana Kusumastuti, Dirjen Cipta Karya Kementerian Wamen, dia yang selama ini sangat in charge untuk IKN ya. Jadi Pak Prabowo mungkin membutuhkannya untuk supaya ada keberlanjutan ya, karena sebelumnya kan Pak Basuki ya menterinya. Nah, tapi saya ingin juga untuk nah yang lain tuh secara keseluruhan ini selain dari perwakilan menteri, lalu perwakilan partai politik yang mendukung ya, termasuk Gerindra, kemudian orang-orang dekat Pak Prabowo ya, termasuk dari tentara ya, termasuk dari lingkungan tentara ya, terus kemudian masih orang-orangnya Pak Jokowi yang ada di istana selama ini, misalnya Juri Ardianto, tapi yang semuanya udah masuk tim ses. Jadi memang Pak Prabowo ini dari yang dipanggil itu menunjukkan siapa yang selama berapa bulan terakhir, selain yang udah puluhan tahun di Gerindra dan Partai Golkar dan Partai PAN yang selama ini selalu mensupport, itu mensupport proses kampanyenya ya. Jadi dikasih kesempatan ya. Berapa nama ada yang mengejutkan juga, Mbak? Nah, yang menarik ini Zaken beneran, Zaken banget. Profesor Stella Christie ya, akademisi guru besar Tsinghua University. Ini sih kalau saya lihat background-nya ini luar biasa ya. Kita bacain dikit ya. Boleh. Jadi ini menarik ya. Dia itu guru besar Tsinghua University. Kalau baca buku transformasi ke leadership-nya Pak Prabowo, itu banyak halaman Pak Prabowo terinspirasi dengan apa yang terjadi di Cina. Baik itu pembangunan ekonomi, kemudian birokrasi manajemennya yang sangat disiplin, kepemimpinan. Nah, Profesor Stella Christie ini peraih sarjana dari Harvard University dengan gelar magna cum laude. Jadi yang paling tinggi, lalu dia lanjut pasca sarjana dan doktoralnya dari Northwestern University. Dia itu tercatat sebagai dari laman Brain Tsinghua Edu. Tsinghua ini adalah universitas paling top ya di Cina. Semua orang tua di Cina itu bermimpi dan berdoa berharap anaknya bisa masuk, karena ada beberapa pemimpin Cina termasuk wakil presiden itu adalah lulusan dari Tsinghua ya. Dia itu ketua riset laboratorium otak dan kecerdasan Tsinghua. Salah satu yang penting dari yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo di berbagai kesempatan adalah SDM, pendidikan. Sekarang pendidikan, Kementerian Pendidikan aja, Kemendikbud, Ristek akan dibagi dipecah tiga bahkan ya, kalau menurut rencana. Artinya masing-masing itu supaya lebih konsentrasi terhadap bidang masing-masing. Dan kalau memang ini jadi dilantik, sosok Stella Christie ini saya rasa akan sangat membantu transformasi knowledge dari apa yang terjadi, apa yang dia tahu ketika dia di Tsinghua, dan itu menunjukkan keseriusan Pak Prabowo untuk soal meningkatkan SDM kita. Itu mungkin tambahan saya. Jadi kalau bisa dibilang memang kandidat-kandidat ini background dan profilnya ini ternyata memang sangat mumpuni, Mbak ya? Secara ya? Nggak semuanya ya. Dari partai-partai politik, kepercayaan nggak semuanya ya. Tapi bahwa Zaken kabinet itu lumayan menonjol, itu iya. Tinggal sekarang apakah Pak Prabowo itu bisa memenuhi janjinya untuk betul-betul grip disiplin, termasuk anti korupsi, reformasi birokrasi, seperti yang dia janjikan. Karena mengumpulkan begitu banyak orang yang pintar-pintar, tapi komandonya nanti loose, dibiarkan aja, yaitu nanti akan sulit untuk mencapai tujuan utama. Termasuk orientasi dan acara retreat ini merupakan hal yang pertama dilakukan oleh Presiden, bagaimana pendekatan kepada calon menteri maupun wakil menteri dan jajarannya supaya proses transisi dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Mbak Uni, terima kasih banyak. Sama-sama. Tentunya kita masih akan terus update informasi proses pelantikan transisi dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selama itu silahkan untuk diupdate hanya di IDN Times. Mbak Uni, kita bertemu lagi di POV Times